Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Jatiroto yang menjadi wali kelas 1, kelas 2, dan kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyaknya kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya menjadi diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini. Semoga kita semua diberi kelancaran sampai acara ini selesai dan kita mendapatkan manfaat dari acara diseminasi untuk hari ini. Langsung saja untuk meninggalkan waktu, ini adalah merupakan tugas salah satu dari CPP yaitu Angkatan 9, di mana dalam tugas ini saya mendapat tugas menyebar atau memperbagi ilmu akan tentang konsep budaya positif. Untuk budaya positif tersebut sebenarnya sangat penting dari sekolah kita, yaitu dengan tujuan supaya sekolah kita akan menjadikan atau menciptakan sebuah peserta didik yang memiliki sikap yang mandiri dan tanggung jawab. Sebelumnya, apakah itu yang dinamakan dengan budaya positif? budaya positif di Sekolah yaitu sebuah nilai-nilai positif, nilai-nilai positif yang kita yakini, yang kita percayai, yang dapat kita salurkan kepada setiap anak. Dan juga budaya positif tersebut merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah sebuah kebiasaan yang positif Yang bisa kita contohkan kepada murid-murid kita dengan tujuan agar peserta didik mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebelumnya, untuk menciptakan atau kita menjadikan budaya positif menjadi sebuah kebiasaan di sekolah kita, maka budaya positif itu harus diawali dengan sebuah perubahan-perubahan kecil. Perubahan-perubahan itu yang kita lakukan nantinya tidak secara instan, tetapi harus kita lakukan dengan sedikit demi sedikit. Tapi sebelum kita melakukan sebuah perubahan yang menjadi Sebuah budaya positif tersebut, sebelumnya kita harus tahu dulu ada paradigma atau sebuah permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita yang mengalami sebuah kesalahan konsep atau nanti disebut dengan miskonsepsi. Nah, jadi untuk melakukan perubahan positif atau budaya positif itu harus kita awali dengan yang namanya perubahan paradigma, yaitu paradigma yang ada di dunia pendidikan. Ya. Untuk apa? Untuk perubahan paradigma tersebut, perubahan paradigma tersebut digunakan untuk membangun budaya positif. Jadi budaya positif yang diikuti sertakan dengan perubahan-perubahan paradigma, kemudian disertai dengan adanya lingkungan sekolah yang positif, yang aman, nyaman, menjadikan murid-murid kita akan nantinya bisa berpikir, bertindak, dan juga dapat menciptakan suatu keadaan yang menurut mereka merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Seperti sebelum kita menciptakan suatu budaya positif, ada perubahan dengan kutipan hidup kita menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena ada perubahan. Jadi budaya positif itu atau sesuatu yang baik itu bisa terjadi kalau kita akan mengalami suatu perubahan atau kita melakukan sebuah perubahan walau itu sedikit saja. Kemudian sebelumnya mungkin kita sering melihat anak-anak kita sendiri
kemudian anak kita itu memiliki sebuah mainan, kemudian mainannya diminta oleh temannya. Ya, mungkin dari perlakuan tersebut mungkin anak kita kira-kira apakah langsung memberikan mainannya? Betul ya? Betul. Ya. Mungkin ada yang memberikan mainannya langsung setelah anak itu dibujuk, atau mungkin juga diberikan setelah ada pemaksaan, atau juga dia memberikan mainannya setelah ada ancaman. Nah, ancaman juga. Ya, hal tersebut itu adalah merupakan salah satu kesalahan dalam sebuah pengontrolan. Jadi ada namanya nanti istilahnya teori kontrol. Ya. Di hal tersebut, nah di sini perlu kita suatu rubah. Ya, kita perlu merubahnya dalam sebuah dunia pendidikan, bahwa tidak semua setiap anak itu bisa kita kontrol. Jadi tidak semua anak itu bisa kita paksa, tidak semua anak itu bisa kita bujuk, tidak semua anak itu bisa kita rayu. Jadi semua itu sebenarnya adalah berhubungan dengan yang namanya teori kontrol. Jadi teori kontrol tersebut di dunia pendidikan banyak yang salah konsep atau disebut dengan miskonsepsi. Maka dari itu perlu kita ubah. Nanti perubahan miskonsepsi tersebut bisa kita katakan sebagai perubahan paradigma. Nah, sekarang miskonsepsi semacam apa yang harus kita rubah? Ya, kita ketahui mungkin kita selama ini berilusi atau menganggap bahwa semua guru itu bisa mengontrol semua murid, baik itu dalam nanti paksaan atau ancaman. Ya, mungkin kita dia bisa dia harus mengerjakan itu tapi setelah kita ancam. Nah, jadi tidak semua anak itu bisa kita kontrol. Maunya atau menurutnya anak itu sebenarnya terserah mereka. Jadi mungkin setelah kalian Bapak Ibu mengancam atau membujuk atau merayu, dan murid itu dia mau mengikuti, mungkin karena dia kontrol dirinya ingin mengikuti kontrol dari Bapak Ibu guru. Tapi sebenarnya itu bukan faktor utama karena kontrol atau paksaan kita. Kemudian yang kedua, bahwa kritik ada reward bisa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sebenarnya kritikan atau merasa bersalah atau kita biasanya sering membuat anak merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan atau kesalahan mereka lakukan. Jadi kritikan atau membuat mereka bersalah itu malah membuat anak-anak itu menjadi minder sebenarnya. Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif atau reward biasanya itu efektif dan bermanfaat. Jadi sebenarnya itu juga salah. Reward atau penguatan positif yang kita berikan kepada anak tersebut sebenarnya apa? Jadi anak tersebut hanya melakukan sesuatu demi sebuah reward. Ya, itu bisa membuat efek yang jangka panjang nantinya. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti saya bilang tadi di awal, bahwa tidak semua orang bisa memaksa. Itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan nanti waktu jangka panjangnya anak bisa balas dendam atau malah membenci kita untuk jangka panjangnya. Nah, jadi untuk itu maka semua ilusi 4 itu, hal-hal yang salah-salah tersebut harus kita rubah menjadi yang namanya teori kontrol. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan kita menganut sebuah teori yang dinamakan dengan stimulus respon. Jadi yang kita lakukan dari 4 miskonsepsi tersebut adalah merupakan anutan dari teori stimulus respon. Nah, maka daripada itu kita harus bisa merubahnya menjadi yang namanya teori kontrol. Apa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol tersebut? Sebenarnya
Yang membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol tersebut adalah pada dasarnya pada siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol. Oke, itu perbedaannya sebagai berikut. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi menurut kita bahwa kita memasakkan bahwa apa yang kita reflektifkan, kita pandangkan itu sama dengan orang itu. Jadi anak itu pokoknya kita anggap pokoknya menurut saya, nah itu disebut itu. Okay. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kita harus mengerti hal tersebut. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi seorang anak tersebut melakukan hal-hal yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi di dalam teori kontrol, baik apa yang dilakukan anak itu baik itu baik maupun itu buruk, semua itu memiliki tujuan, jadi memiliki alasan. Jadi kenapa anak itu melakukan jelek, kenapa dia melakukan baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol yang harus kita lakukan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda karena kita memiliki kemampuan kontrol diri. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir bahwa model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, semua yang kita pikirkan itu baik itu salah maupun itu benar sama-sama menang. Karena apa? Karena semua itu memiliki tujuan dan alasan. Kemudian jadi untuk menciptakan budaya positif itu perlu adanya yang dinamakan dengan disiplin positif. Mungkin kita sering mendengar kata-kata disiplin. Mungkin kata disiplin itu kita sering lebih dikaitkan dengan sebuah pemaksaan. Jadi anak dipaksa disiplin berpakaian gini, anak dipaksa atau diberi hukuman kalau tidak melakukan kedisiplinan maka diberi hukuman. Maka kata-kata disiplin itu sering kita kaitkan dengan sebuah ketidaknyamanan dan sebuah hukuman. Tetapi yang benar adalah sebaiknya kita bisa memahamkan kepada anak bahwa disiplin tersebut adalah sebuah perilaku, yaitu suatu tindakan atau perilaku yang dipengaruhi karena adanya motivasi intrinsik. Motivasi ada dalam diri anak itu sendiri, yaitu sebuah nilai-nilai yang mereka yakini bahwa itu benar atau salah. Kalau mereka sudah paham itu benar atau salah, maka dia akan mempercayainya dan akhirnya dia akan melakukan hal tersebut, dan perlakuan hal tersebut akan menjadi sebuah pembiasaan yang akhirnya menjadi suatu kedisiplinan. Ya, itu. Jadi dari kata itu mungkin ini ada kata pengertian dari disiplin. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau sebuah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang kita percayai bahwa itu benar dan penuh dengan tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah sebuah perilaku yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang anak percayai dan berdasarkan kemauan mereka karena adanya motivasi dari mereka sendiri. Nah, di motivasi apa saja yang harus kita tanamkan kepada anak, yaitu berupa motivasi intrinsik. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu harus berdasarkan kemauannya sendiri,
berdasarkan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, atau bisa disebut dengan yang namanya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berupa nilai-nilai sebuah pekerjaan yang diyakini pada anak tersebut. Menurut Diego Goshen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi seseorang melakukan atau berperilaku. Ya, mungkin kita sendiri berperilaku itu kita berperilaku mungkin karena kita juga pernah mengalami hal tersebut. Oh, aku pengen dihargai, aku pengen dipuji, aku pengen mendapat hadiah, aku takut karena ini. Nah, itu juga merupakan salah satu motivasi, tetapi itu semua bukan termasuk dalam motivasi intrinsik. Jadi motivasi apa saja yang Mempengaruhi perilaku manusia, yaitu yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini biasanya kalau orang menerapkan dia pada motivasi ini, mesti dia berpikir, oh, kira-kira nanti apa yang akan terjadi jadi kalau aku melakukan ini, apa yang akan terjadi kalau aku tidak melakukan ini. Jadi motivasi pertama ini adalah merupakan motivasi eksternal, yaitu sebuah hukuman dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu motivasi karena ingin mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain. Nah, itu juga sama, itu juga karena motivasi eksternal, yaitu motivasi reward dari orang lain. Orang yang melakukan hal tersebut pasti dia berpikiran juga, kira-kira nanti aku akan mendapatkan apa. Jadi mungkin ini juga akan membuat seorang anak akan ketergantungan. Kemudian motivasi apa yang lebih baik, yaitu motivasi karena dia ingin menghargai diri sendiri. Jadi maksudnya apa? Jadi anak tersebut dia berpikir kalau dia akan menjadi apa nantinya. Jadi kira-kira berdasarkan apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang dipercayainya bahwa itu benar atau baik, maka dia ingin tahu, oh aku kira-kira nanti seperti apa kalau melakukan hal tersebut. Yaitu termasuk dari motivasi intrinsik. Kemudian untuk materi berikutnya juga sama, budaya positif itu bisa dilakukan atau bisa tercipta karena yaitu kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Kebutuhan dasar peserta didik itu apa saja? Yaitu nanti ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Di sini ada contoh kasus. Ini saya rangkum aja, ya. Jadi di sini ada seorang anak, ya. Dia meminta makanan atau meminta bekal makan siang kepada temannya secara paksa. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menghakimi. Kita tidak boleh mengejudge bahwa oh anak ini nakal. Jadi kita harus tahu tadi apapun yang dilakukan anak itu baik atau buruk, maka itu mesti punya tujuan. Jadi baik walaupun dia nakal, kelihatannya yang kita lihat itu nakal, walaupun itu baik, pasti punya sebuah tujuan. Maka daripada itu, ya ini misal kita setelah menginterogasi atau menanyai anak tersebut, nah ini ada 5 jawaban kemungkinan yang dijawab oleh anak tersebut. Monggo Pak. Jadi ini ada 5 jawaban. Nah ini anak tersebut menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal sehingga dia memaksa meminta temannya. Nah itu
itu artinya kalau dia menjawab iyalah Pak, jadi artinya anak tersebut membutuhkan sebuah kebutuhan dasar berupa ingin bertahan hidup. Jadi bertahan hidup dan orang kelaparan. Kemudian kalau semisal kayak Papian gitu kan, harus bertahan hidup ya oke. Jadi yang kedua, semisal orang itu menjawab karena ia senang dengan temannya, jadi ingin diperhatikan. Jadi biar oh iki gitu kan, kocokku jalur KKI, itu artinya dia ingin diperhatikan, bahwa artinya anak tersebut membutuhkan cinta kasih sayang. Yang ketiga, jika ia lakukan hal tersebut, memaksa makanan, meminta makan temannya itu karena dia merasa hebat ya, supaya teman-temannya takut, itu artinya anak tersebut memerlukan kebutuhan dasar berupa penguasaan, menjadi sok hebat. Kemudian kalau yang keempat, kalau dia merasa bosan dengan makanan yang sudah dibawaannya, nah itu kenapa kamu meminta temanmu makanannya? Nah, itu saya bosan Pak Bu. Nah itu artinya anak tersebut ingin sebuah kebebasan, jadi kebutuhan akan sebuah pilihan yang banyak, gak cuma itu toh. Jadi dia bebas ingin memilih yang beraneka ragam makanan. Kemudian kalau yang terakhir, kalau dia lakukan itu karena dia iseng saja, ya iseng saja, dia menyukai kalau temannya kalau ditarik makanan itu bersedih nangis, ya itu artinya apa? Dia ingin sebuah kebutuhan kesenangan. Jadi senang kalau kocoknya menderita, gitu ya. Kita gitu, kita lebih suka teman-teman yang menderita. Ya, dalam kebutuhan dasar manusia, bukan anak saja, kita juga, ya. Kemudian, nah di sini juga ada yang namanya posisi kontrol. Untuk menerapkan budaya positif tersebut, kita harus memiliki 5 posisi kontrol tersebut. Ya. Posisi kontrol seperti apa? Jadi kita sebagai guru itu nanti sebenarnya kita memiliki 5 posisi kontrol. Tapi ada salah satu posisi kontrol yang bagus. Nah, coba nanti menurut Bapak Ibu guru, setelah saya kasih tayangan film durasi pendek ini, kira-kira posisi kontrol apa yang menurut Bapak Ibu guru nanti yang bagus? Di sini ada posisi penghukum yang pertama. Ini mungkin kayak Pak Fian. Ini ada anak yang terlambat sekolah. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini mungkin kita juga pernah melakukan hal tersebut. Mungkin, ya. Ini disebut dengan posisi kontrol. Posisi kontrol dalam posisi penghukum. Jadi dalam posisi penghukum tersebut kita banyakkan kepada anak tersebut dengan nada yang tinggi, menghardik, menunjuk, membentak, menyakiti dengan hukuman fisik maupun psikis. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah murid menjadi pendendam, kemudian memberontak, tidak menyukai pelajaran yang diampu guru. Kemudian untuk posisi berikutnya, posisi kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Mungkin kita juga pernah melakukan hal tersebut.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya itu, dunia itu juga pernah melakukan hal tersebut, ya. Oke. Oke, di dalam posisi pembuat merasa bersalah, kita menyampaikan kepada anak itu dengan nada yang agak tenang, lembut, tapi agak tinggi dikit, ya. Tapi kita menyalahkan anak tersebut. Anak merasa tidak berharga, dia merasa tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Lalu apa dampaknya? Dampaknya anak tersebut hanya diam itu bukan berarti menolak, tapi karena dia menyimpan emosi dan dirinya, dan dia juga merasa rendah diri. Kemudian posisi yang berikutnya, posisi TikTok. Ini posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Ya, ini adalah posisi teman, tadi agak nyantai kalau ngomongnya, ya. Kita bicara dengan nada ramah, akrab seperti teman dan santai. Dampaknya tapi ada dampaknya negatifnya, anak tersebut hanya suka dengan guru tersebut saja. Ya mungkin itu, karena kita terlalu ramah, enak sama Pak Fian, karena ramah banget suka memberi jajan, bisa gitu, ya. Nah, tapi dia hanya patuhnya kepada Pak Fian saja. Nah itu mas dia. Kemudian yang posisi keempat yaitu pemantau. Ini yang keempat. Oke, ini adalah keempat. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu adalah merupakan posisi pemantau. Jadi pada posisi pemantau tersebut dalam menyampaikannya dengan nada yang datar, tidak emosi, mengandalkan sebuah data-data tadi atas konsekuensi yang akan mereka alami.
Kemudian guru juga mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah murid sering menghitung. Jadi ada berapa kesalahan yang mereka perbuat. Jadi ketergantungan tersebut mereka akan membuat mereka seperti pokoknya kalau saya tidak melakukan banyak kesalahan apa itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi itu adalah merupakan posisi manajer, posisi terakhir, yaitu dimana dalam menyampaikannya kita tidak emosi, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna agar para murid bisa membuka pikiran mereka, dan guru juga membimbing para peserta didik untuk memecahkan masalah yang terjadi itu sendiri, yaitu mereka membimbing supaya masalah-masalah itu dapat mendapatkan solusi dari pemikiran mereka sendiri. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya itu positif, yaitu murid akan secara mandiri dan percaya diri untuk memecahkan suatu masalah yang mereka alami. Nah, dari kelima posisi tersebut, sekarang menurut Bapak Ibu guru, posisi apa yang baik? Yang satu, penghukum, bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Manajer. Oke, jadi betul tadi adalah dari kelima posisi tersebut adalah yang paling baik adalah posisi manajer. Maka daripada itu kita berusaha bersama-sama merubah atau menciptakan sebuah budaya positif, tidak menghakimi langsung anak, tetapi kalau bisa kita bisa menjadi sebuah posisi manajer, tidak hanya sebagai posisi penghukum saja. Kemudian budaya positif juga bisa tercipta karena kita harus membuat keyakinan kelas atau mencarikan nilai-nilai kebajikan yang dapat diyakini, dipercayai oleh anak, dan akhirnya nanti bisa mereka ikuti. Bagaimana keyakinan tersebut? Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama, secara universal yang lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik yang saya jelaskan tadi, bahwa keyakinan atau nilai-nilai yang mereka lakukan harus
berdasarkan motivasi intrinsik mereka atau sebuah nilai-nilai yang benar-benar mereka yakini, yang nanti akan lebih membuat anak tersebut bersemangat untuk melakukan keyakinan-keyakinan tersebut daripada sebuah larangan-larangan atau peraturan-peraturan yang nantinya hanya mereka ikuti dikarenakan itu sebuah aturan. Nah, sekarang bagaimana bentuk keyakinan kelas tersebut? Jadi keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak. Abstrak itu apa? Jadi dia kalimatnya atau pernyataan-pernyataannya dia bersifat universal, jadi umum, jadi tidak khusus. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga tujuannya supaya para siswa itu gampang mengingatnya, tidak hanya di kelas saja. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas atau dalam membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Kemudian dari waktu ke waktu sebaiknya kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Apakah keyakinan kelas tersebut sesuai, apakah sudah baik. Nah, sebenarnya di sini ada perbedaan antara peraturan kelas sama kesepakatan kelas. Oke. Di sini semisal kita membuat sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan yang perlu kita tanamkan kepada siswa tersebut itu merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu adalah keyakinan kita harus saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu juga adalah merupakan menghormati orang lain. Kemudian dilarang merokok, itu juga sebenarnya merupakan keyakinan akan sebuah kesehatan. Nah, mungkin ini adalah kemarin saya terapkan, saya membuat sebuah kesepakatan kelas, di mana dalam pembuatan kesepakatan kelas mungkin teman-teman guru sudah sebenarnya ini secara tidak sadar sudah mempraktekkannya sebenarnya. Ini adalah cara penyusunan kesepakatan kelas yang saya lakukan kemarin. Langkah pertama di sini adalah semua siswa menuliskan kira-kira kelas yang mereka impikan yang bagaimana. Ya, itu ada yang tuliskan tidak boleh ribut. Nah, kemudian tidak boleh kotor kelasnya, tidak boleh tidak kami itu. Kemudian dari kata-kata atau kalimat tersebut, harus kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi kalimat positif. Jadi kalimat positifnya yang tadi bisa berbeda tenang, berteman, kebersihan, siswa patuh dan seterusnya. Kemudian akhirnya kita secara bersama-sama dengan teman-teman atau murid-murid membuat kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan yang dibuat di kelas saya. Kemudian dari kesepakatan tersebut ini ada tanda tangan, ini telah disepakati, ini sebagai bukti kalau kesepakatan ini sudah kita sepakati secara bersama-sama. Kemudian ini juga yang pertama terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi sebenarnya segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana? Jadi sebenarnya segitiga restitusi itu sebuah langkah untuk menyadarkan atau mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak kita. Nah, melalui segitiga restitusi ini, maka guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah melakukan sebuah kesalahan, dan juga membantu murid untuk berperilaku jujur pada dirinya sendiri dan bisa mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah dapat memberikan penawaran
Jadi penawaran untuk bukan sebuah pemaksaan. Jadi ini adalah ada 3 langkah segitiga restitusi sesuai dengan yang digambarkan. Ada 3 sisi pada segitiga, di mana setiap sisinya itu merupakan langkah-langkah dari pemecahan massa tersebut. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, jadi intinya apa sih segitiga restitusi tersebut? Jadi segitiga restitusi tersebut sebenarnya digunakan untuk mengintegrasi seorang anak kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita tidak boleh tadi langsung mengejas sebagai polisi kontrol, nggak boleh, atau polisi kontrol penghukum tidak boleh langsung menghukum. Jadi di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk mengintegrasi anak tersebut untuk melakukan kesalahan. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Maksudnya gini, oke? Jadi awal kita mengintegrasi harus melakukan langkah pertama ini, yaitu menstabilkan identitas. Yang biasanya kita memberikan sebuah pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk ini katanya, ya. Mungkin semua orang pernah melakukannya, mungkin gitu. Atau semua orang pernah melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu. Kita juga manusia normal, jadi pernah melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak boleh, oh itu kamu salah. Jadi kita harus benar-benar membuat kesalahan itu adalah sebagai proses pembelajaran mereka. Jadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran tadi stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali, mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian juga pertanyaan yang disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi setelah kita melakukan stabilitas identitas tadi, maka langkah yang kedua adalah kita memberikan suatu pernyataan ini. Jadi kalau semua orang pernah salah, terus kamu bisa saja bertindak lebih gegabah daripada ini. Kemudian juga boleh mengatakan kepada anak tersebut, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, tapi seseorang itu melakukannya punya alasan tertentu. Dan kamu bisa, mungkin juga kita bisa menyampaikan pernyataan seperti ini, kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah langkah yang kedua. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang mereka yakini bahwa itu benar atau salah. Di mana dalam teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada sesuatu. Sesuatu itu adalah merupakan motivasi yang ada dalam diri kita. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang salah itu yang mereka lakukan. Nah, kemudian seperti apa pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang harus kita sampaikan pada langkah tersebut? Yaitu gini, ini salah satu beberapa contoh. Sebagai siswa, apa yang kita yakini? Jadi apa yang kamu yakini? Kira itu salah atau benar? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam kelas tersebut? Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan tersebut? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang bagus menurutmu yang kamu yakini? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita utarakan kepada anak dalam tahapan menanyakan keyakinan. Oke. Jadi intinya segitiga restitusi itu adalah merupakan langkah-langkah untuk mengintegrasi tapi demi kebaikan
anak. Mungkin untuk presentasi saya cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Izin bertanya Pak, tentang segitiga restitusi. Apakah semua masalah atau suatu kejadian atau peristiwa itu bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih Bu. Mungkin untuk pertanyaan Bu Titik, mungkin adalah Bu Titik ngajar kelas 1, kelas bawah yang sangat kecil-kecil sekali. Apakah kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak kelas 1 yang terlalu kita tahu super istimewa, dengan pemahaman seperti itu? Segitiga restitusi ini sebenarnya tidak wajib dilakukan tiga-tiganya. Nah, tiga-tiganya tidak harus kita lakukan. Jadi kita bisa melakukan salah satunya saja, mungkin dari langkah yang ketiga. Jadi kita menanyakan, itu kira-kira benar atau salah yang kamu lakukan? Nah, itu nilai yang bagus atau baik menurutmu? Apakah itu sudah kita sepakati itu baik atau belum? Sudah cukup itu saja. Kalau kita menanyakan yang macam-macam, mungkin anak kecil nggak paham. Pokoknya itu benar atau baik saja. Nah, itu sudah cukup. Jadi intinya segitiga restitusi itu tidak wajib digunakan tiga-tiganya. Salah satu, tergantung masalah berat atau masalah ringan saja. Gitu Bu. Ya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya ada? Enggak Pak. Memang ada yang saya tanyakan berkaitan tentang kesepakatan kelas tadi. Ya, tadi sebelumnya Pak Andri sudah ada foto-fotonya berkaitan tentang kesepakatan kelas dan sudah ditandatangani. Ya, itu kan pasti di belakang sebelum kesepakatan itu pasti ada pembicaraan ya Pak Andri. Saya tanyakan kira-kira kendala apa saja yang dialami dalam pembuatan kesepakatan kelas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pian. Ya. Jadi kesepakatan kelas ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama dalam kita memahamkan sebuah nilai-nilai itu. Jadi karena keyakinan kelas tadi bersifat abstrak. Jadi abstrak itu adalah kalimat yang tidak terlihat. Kalau kita jangan buang kan terlihat. Ya. Jadi kalau kebersihan atau saling menghormati itu adalah bersifat kata-kata yang abstrak, masih universal, masih umum. Jadi kendalanya adalah tadi kemarin kita untuk membuat kesepakatan itu harus benar-benar mendetailkan. Jadi anak-anak itu belum bisa menyampaikan sebuah nilai yang detail. Jadi harus ada bimbingan dari guru. Ya, jadi itu. Jadi anak nggak bisa langsung tentang tanggung jawab Pak, mandiri Pak, tidak begitu. Jadi harus kita bimbing. Oh itu mengarahnya ke tanggung jawab. Oh itu mengarahnya ke kemandirian. Gitu Pak. Jadi mungkin untuk kelas 1 tidak bisa kita lepaskan saja, tapi harus bisa kita bimbing. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, untuk kali ini semoga acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif ini bisa kita terapkan sehingga di sekolah kita yang tercinta ini bisa tercipta yang namanya budaya positif demi peserta didik kita menjadi sebuah perilaku yang positif. Ya. Cukup sekian dari saya hari ini. Semoga sekali lagi semoga pertemuan ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.